Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah kalau semuanya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Dimohon untuk ketua kelas memimpin doanya. Berdoa dimulai. Oke, baik, terima kasih. Baik, hari ini ada yang tidak hadir? Ya ada Bu. Alhamdulillah kalau semuanya hadir. Baik, jadi hari ini materi kita yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi sebelum mulai, adik-adik sekalian diharapkan untuk membuka bukunya pada halaman pertama. Baik, bisa dilihat gambarnya? Saya Bu. Jadi ada yang tahu ini gambar apa? Gedung Pancasila Ibu. Oke, baik sekali. Di bagian sisi kirinya itu gambar apa? Burung Garuda Ibu. Oke, baik. Jadi materi kita kan tentang dasar negara. Jadi adik-adik sekalian ada yang tahu apa itu dasar negara? Apa dasar negara kita? Tidak tahu Ibu. Jadi dasar negara kita yaitu Pancasila. Ada yang tahu apa Pancasila? Lambang negara Indonesia. Oke, baik. Jadi Pancasila merupakan dasar negara kita, terdiri dari dua kata yaitu panca dan sila. Panca itu merupakan 5 dan sila yaitu asas atau prinsip. Di sini ada yang tidak hafal dengan Pancasila? Hafal semua Ibu. Oke, baik kalau hafal semua. Jadi adik-adik sekalian harus tahu dan paham betul apa itu Pancasila dan makna dari sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Nah, Pancasila merupakan pedoman kehidupan berbangsa bernegara bagi rakyat Indonesia. Jadi pada hari ini metode pembelajaran yang akan kita lakukan yaitu metode diskusi. Jadi sebelum kita memulai diskusi, Ibu akan membagi beberapa kelompok. Baik, jadi semua sudah dapat kelompok ya. Silakan bergabung ke kelompok masing-masing. Jadi tugas kelompok yang akan didiskusikan yaitu pertama, kapan BPUPKI dibentuk? Oke, ada di. Yang kedua itu siapa saja anggota BPUPKI? Selanjutnya yang ketiga, apa tujuan pembentukan BPUPKI? Yang keempat, kapan sidang BPUPKI? Jadi itu tugas kelompoknya ya, didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing dan akan dipresentasikan. Ibu akan memberikan waktu kepada kalian untuk mendiskusikan pertanyaan yang ada kepada kelompok masing-masing. Dipersilakan. Baik adik-adik, ada kesulitan dalam mengerjakan tugasnya? Jadi dipersilakan untuk kelompok yang ingin presentasi maju ke depan. Oke, baik, bagus sekali penampilan dari teman-teman kita tadi dalam menjawab pertanyaan yang ada. Oke, baik, kita beri aplaus untuk teman-teman yang sudah tampil. Bagus, jadi baik sekali jawaban dari adik-adik sekalian tadi itu. Jadi dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, dibentuklah yang namanya itu BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945. Jadi BPUPKI ini beranggotakan 67 orang
Ketuanya yaitu Kanjeng Raden Temenggung Rajiman Widyodiningrat dan memiliki dua wakil yaitu Ichibangase Yoshio dari Jepang dan perwakilan dari Indonesia yaitu Raden Panji Suroso. Jadi tujuan dibentuknya BPUPKI ini yaitu mengkaji, mendalami serta menyelidiki bentuk dasar yang cocok guna untuk kepentingan sistem pemerintahan negara Indonesia pasca kemerdekaan. Jadi dalam perumusan Pancasila, BPUPKI mengadakan dua kali sidang, yaitu yang pertama tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara. Dalam sidang pertama tersebut membahas tentang dasar negara, ada 3 tokoh yang memberi usulan mengenai dasar negara Indonesia. Yang pertama itu Muhammad Yamin. Beliau memberi usulan secara lisan dan tertulis. Untuk secara lisan beliau memberikan usulan yaitu yang pertama peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan sosial. Selanjutnya secara tertulis Muhammad Yamin juga mengusulkan yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tokoh yang kedua memberi usulan yaitu Sutomo. Pada tanggal 31 Mei 1945 beliau menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Yang pertama itu persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan sosial. Untuk tokoh yang ketiga yang memberikan usulan tentang dasar negara yaitu Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945 Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya tentang dasar negara Indonesia. Yang pertama itu kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme dan atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi 3 tokoh tadi yang memberikan usulan tentang dasar negara kita. BPUPKI kembali melakukan sidang untuk kedua kalinya, yaitu pada tanggal 10 Juli 1945 sampai 17 Juli 1945, yaitu membahas tentang rancangan undang-undang dasar. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Jadi apa yang manfaat yang dapat kita peroleh dari pembelajaran tadi? Ya baik, manfaatnya yaitu kita dapat mengetahui tentang dasar negara. Jadi adik-adik sekalian harus tahu apa dasar negara kita dan harus hafal isi dan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas, yaitu tolong dicatat ya, tugasnya yaitu siapa saja anggota BPUPKI. Jadi anggota BPUPKI itu ada 67 orang, jadi tolong ditulis siapa saja anggota BPUPKI tersebut. Jadi itu tugasnya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, kalau tak ada, terima kasih untuk hari ini. Semoga kita